lagi kita di channel yang perlu imajinasi cuma gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar banyak manfaat. Teman-teman yang berbahagia, bicara soal kebaikan atau membiasakan satu kebaikan, hari ini Bang Kica ingin sharing, berkicau, berceloteh tentang kebaikan seorang teman. Kebaikan yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Sebagai background, Bang Kica bisa gambarkan bahwa ini adalah teman kecil Bang Kica, teman anak tunggal semata wayang dari orang tuanya, dan lahir dari keluarga yang terpandang berkecukupan. Bahkan keluarga besarnya di awal-awal kemerdekaan ini menjadi bagian dari penentu kebijakan di Republik ini. Dia adalah ponakan seseorang yang pernah menjadi Perdana Menteri. Untuk menjaga kode etik, Bang Kica tidak menyebutkan karena biarlah, yang penting sekarang adalah bagaimana kebaikan dari teman Bang Kica ini. Sebagai anak tunggal dari seorang ibu yang punya latar belakang keturunan adalah orang-orang terpandang, orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya, tentu teman Bang Kica ini adalah orang yang sangat hidupnya itu dipenuhi oleh kemudahan demi kemudahan, dimanjakan. Tetapi satu hal yang paling menarik dari teman ini, tidak sedikit pun kemudahan, kemanjaan, kelapangan hidup itu mempengaruhi karakternya atau sifatnya. Hari berlalu, musim berganti, teman tersebut tetap seperti teman yang waktu kecil dulu Bang Kica temui. Senyumnya, chemistry wajahnya, tegur sapanya selalu menduduhkan. Teman ini, salah satu kebiasaan baiknya yang barangkali amat sangat susah kita tiru adalah satu, dia selalu hadir di tempat-tempat di mana orang sedang menghadapi kesusahan, katakanlah mungkin kematian segala macam. Amat jarang teman ini melewatkan kehadirannya di saat ada kerabat, keluarga, atau siapapun yang dia kenal meninggal, maka dia datang bertakziah. Yang kedua, dalam kesibukan kesehariannya, teman ini selalu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi, dan silaturahminya bukan sekedar bertemu, tetapi selalu pembicaraannya berisi bagaimana sebaiknya sebagai orang-orang yang saat ini berada di rantau, kita tidak melupakan kampung halaman kita. Jadi komitmen sosial dari teman ini amat sangat besar. Lalu yang ketiga adalah teman ini hidup dengan amat sangat harmonis bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, dan kebetulan ibunya diajak serta tinggal bersamanya. Dan ini juga menurut Bang Kica amat sangat jarang orang mampu melakukannya, bahwa kemanapun dia berjalan, dia pergi, yang sifatnya itu akan ada silaturahmi yang bisa menjembatani ibunya bertemu dengan orang-orang sekampung atau orang-orang satu daerah, maka dia akan mengajak ibunya ikut serta atau pergi bersamanya. Dan satu lagi, setiap masuk waktu sholat, beliau juga selalu membawa ibunya untuk ikut sholat berjamaah di langgar di masjid di sekitar rumahnya. Soal kehidupan, teman ini menurut Bang Kica ya biasa-biasa saja. Tetapi kebahagiaan itu terlihat dari wajah yang berseri-seri, dari kelapangan hati yang begitu luas, dan kesabaran yang prima. Ya, itulah simbol kebahagiaan. Omongannya selalu positif, konstruktif, tidak pernah komplain terhadap kehidupan, tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Inilah
beberapa kebaikan dari teman ini yang Bang Kica lihat, yang Bang Kica amati. Dan apa yang membuat teman ini bisa menjalani hidup dengan begitu gembira, dengan begitu riang. Tanggung jawab personalnya dia jalankan, tanggung jawab sosialnya dia jalankan. Bang Kica itu ada, setidaknya berdasarkan pengamatan Bang Kica, ada 5 hal yang dia terapkan dalam hidupnya. 1, dia adalah seorang yang selalu bersyukur. Syukur yang dia ekspresikan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tidak hanya dalam bentuk katakanlah menerima keadaan apa adanya, tetapi dia ekspresikan dalam perbuatan. Dia syukuri kesehatannya dan dia tidak merokok, teman-teman, beda dengan Bang Kica. Lalu dia syukuri nikmat silaturahmi dengan memaintain, selalu mendatangi orang-orang yang dia ingin datangi, selalu membesarkan hati. Jadi hidupnya selalu bersyukur. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, dia menerapkan adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap masyarakatnya. Dia membagi waktu sedemikian rupa sehingga semua waktunya itu produktif tanpa mengabaikan prioritas-prioritas yang harus menjadi perhatiannya. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap relasi sosialnya, adil terhadap keluarganya. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Nah, ini yang susah kita terapkan. Jadi teman ini, apapun yang dilakukannya itu sesuai dengan panggilan hatinya. Dan dia mengikuti irama hatinya, dia berbuat, dan itu membahagiakannya. Barangkali itulah kunci ikhlas, bahwa dia melakukan sesuatu, tidak ada pamrih, tidak ada satu motif tertentu, semua natural dia lakukan, karena itu panggilan hatinya, ikhlas. Dan yang keempat, bagi kita lihat, teman ini selalu mengejar value, barokah, berkah yang dia lihat. Jadi dia lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Tidak perlu uang banyak kalau itu membawa kemudaratan. Biarlah sedikit tetapi itu membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan. Jadi orientasinya adalah keberkahan, bukan kebanyakan, bukan keberlimpahan. Lalu amanah. Ya, teman ini adalah teman yang kita atau siapapun dalam relasi sosialnya tidak ragu-ragu untuk katakanlah menitip pesan, menitip apapun, karena dia akan jaga amanah itu. Dan itulah kunci dari bahagianya hidup teman Bang Kica ini. 1, dia selalu memulai hari dengan syukur, kemudian dia adil terhadap relasi-relasinya dan terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Dan yang dia kejar adalah keberkahan. Dan terakhir, dia pegang amanah. Dia pegang kejujuran. Dia pegang keluhuran budi. Dia pegang komitmen. Teman-teman, itulah kicau pendek di hutan kota Cibubur. Di pagi hari Sabtu, bulan Desember ini, yang insya Allah 20 hari ke depan kita sudah memasuki tahun 2023. Waktu berlalu begitu cepat, hari bergulir, silih berganti. Dan Bang Kica ingin mengingatkan lagi bahwa hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar banyak manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.